Ini kita akan bahas primbon riset operasi untuk 2021. Sekarang kita ke nomor 1. Nomor 1 simple. Di sini dia udah minta lakukan analisa sensitivitas, dia udah berikan tabel optimalnya, tapi memang ini ke-cut, ini ada error. Tapi nggak apa-apa, gue akan bantu, ini gampang banget. Nah, di sini dia pertanyaannya, apakah perusahaan tersebut masih membuat bla bla. Nah, di sini ini sebenarnya kata-katanya agak rancu. Maksudnya begini. Jika keuntungan per unit X3, keuntungan per unit itu apa? Nah, kalian harus ingat, keuntungan per unit itu konteksnya adalah koefisien di fungsi Z. Nah, ini dia. Kan keuntungan per unit X3. Berarti di fungsi Z ini, max Z ini, kalian lihat ini. Koefisien si X3. Dari 20, dia pengen ubah ke 75. Tapi, pertanyaannya satu, dengan solusi optimal tadi, nah ini adalah sebenarnya dari optimal nih. Ini dari solusi optimal, tabel di atas impacts-nya. Kalau dia tetap produksi dengan line up seperti ini, tapi keuntungan per unitnya di 75, pertanyaannya apakah masih optimal? Itu pertanyaannya. Nah, di sini kita akan coba analisis sensitivitas. Nanti mungkin kalian yang belajar itu kalau nggak salah di nomor 1 analisa sensitivitas yang bagian pertama yaitu tentang perubahan koefisien fungsi tujuan kayak gitu. Nah, caranya gimana kok? Simple. Jadi sebenarnya yang hilang ini, nah 24 ini sebenarnya, nah ini X1 sebenarnya nggak perlu dilihat sebenarnya. Ini kan hasilnya ada X1 bla bla, nggak usah dilihat. Nah, 24 ini adalah S1, 8 ini adalah X3, 2 ini adalah X1. Nah, oke. Nah, di sini lihat yang jadi variabel basis. Variabel basis adalah variabel yang ada di solusi optimal yang di sini nih. Ini adalah variabel basis namanya. Kalian harus ingat-ingat. Nah, berarti di sini yang non basis adalah X2, S1, S1 kan jadi basis tadi. Ini cuma buat sekedar intro doang, nanti kalian akan lihat. S2 dan S3. Nah, ingat-ingat betul bahwa yang akan kita gunakan adalah variabel S1, S2, S3 tapi yang tidak basis. Ya, S1, S2, S3 ini kolom S1, S2, S3 tapi yang tidak basis. Berarti yang kita pakai adalah ini. Nantinya kita akan pakai ini, tapi spesifiknya hanya di kolom ini saja dan kolom ini saja. Kalian ingat-ingat itu. Udah, ini hafal aja karena udah mendekati dengan hari H ujian. Nah, sekarang pertanyaan adalah X3 dia mau ubah ya dari 20 menjadi 75. Pertanyaannya adalah apakah masih optimal? Nah, sesimpel itu pertanyaannya apakah masih optimal. Ini setahu gue harusnya ada typo. Bentar. Ini harusnya minus 0,5 ini. Ini saya minus 0,5, nanti tambahin. Nah, habis itu kita lanjut. Cara kita tahu dia masih optimal atau enggak, kita harus cari range optimal dari X3. Dari X3. Range optimalnya berapa kok? Gampang. Caranya gini. Lihat, di sini kan S1, X3, X1. Ini X1 ya. Nah, kalian buat vektor kolom atau matriks kolom, vektor baris atau matriks baris sama aja. Nah, ingat ini urutannya harus sama S1, X3, X1. S1, X3, ini buat keterangan aja ya. Aduh, X1. Nah, ini isinya apa? Isinya adalah koefisien. Koefisien dari S1, X3, dan X1 di fungsi Z.
alias fungsi tujuan. Kita lihat, S1 udah pasti 0 karena di sini nggak ada kan. Berarti langsung masukin untuk S1 0, X3-nya berapa? Di soal X3-nya adalah 20. Lihat koefisien X1, X3, dan X1 di fungsi tujuan. Nah, X1, oke, sorry. Di sini kan dia mau ubah X3-nya. Ya kan? Bentar. Keuntungan X3, ya, sorry. Berarti X3-nya mau kita cari range optimality-nya. Berarti X3-nya nggak akan kita isi. Kita akan biarkan dia tetap menjadi X3. X1-nya kita lihat di fungsi tujuan di soal berapa dia. Koefisiennya 60. Nah, udah gini doang. Habis itu kalian kalikan dengan vektor kolom atau matriks kolom. Isinya adalah apa? Isinya adalah ini yang kotak gua tadi nih. Yang S2 sama S3. Kalian masukin dulu S2, terserah. 2 kali 2 sama min 0,5. Nah, habis itu dikurang dengan 0. Sebenarnya udah pasti 0 udah. Kalau tanya kenapa 0, udah ikutin aja dulu karena ini udah pasti 0 sebenarnya. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Ini min 0 itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah koefisien dari variabel S2 di koefisien di persamaan tujuan, di fungsi tujuan. Dia udah pasti 0, makanya gue bilang udah ikutin aja pasti 0. Lebih besar sama dengan 0. Ini udah pasti lebih besar sama dengan 0. Tinggal ikutin. Nah, habis itu kalian tinggal hitung perkalian kayak biasa. Nanti 0 kali 2. Ini gue harap kalian masih ingat dasar-dasar dari perhitungan matriks. 0 kali 2 tambah 2 kali X3 tambah, yang gue pakai titik aja, 60 kali minus 0,5, ya min 30. Ini emang pen tablet gue agak error ini, sorry ya. Ini gue pause dulu sebentar. Gue akan melanjutkan lagi. Ini tadi gue ulang sedikit, jadi ini tinggal perkalian kayak biasa aja. Tinggal 0 kali 2 tambah dengan X3 kali 2, berarti 2X3. 60 kali minus 0,5 berarti min 30. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalian akan langsung hitung nanti X3-nya harusnya lebih besar sama dengan 15. Nah, sekarang selanjutnya sama. Kita buat lagi. Tadi yang barisnya 0, X3, 60, masih sama. Nah, tapi banget nih. Yang kolom nih beda. Tadi kan pakai S2. Sekarang pakai X3. Min 8, min 4, 1,5. Masukin aja langsung. Ya kan, benar. Nah, nanti kalian tinggal hitung kali biasa, benar-benar kali biasa, min X3 kali 4, berarti min 4X3. Itu tambah 60 kali 1,5, 60 tambah 30, 90. Bisa sama dengan 0. Maka akan menjadi 4X3 lebih kecil sama dengan 90. Maka kita akan dapatkan X3 harusnya lebih kecil atau sama dengan 22,5. Nah, berarti range optimalnya berapa? Berarti tinggal masukin aja. X3-nya harus lebih besar daripada 15. Berarti 15. 15. Iya. Ini agak error ya, guys ya. Terus X3. Terus 22,5. Nah, tadi di soal bilangnya apa? Naikin jadi 75 kan? Sedangkan dia maksimal cuma bisa sampai 22,5. Berarti berpengaruh nggak? Pengaruh. Dia pengaruh ke optimality-nya. Jadi kesimpulannya, selama X3-nya itu berubah di dalam range 15 sampai 22,5, dia nggak akan berubah. Nggak akan mengubah optimality-nya. Tapi ketika dia lebih dari itu atau kurang dari range ini,
maka dia akan mengubah optimality. Nomor 2. Nah, nomor 2 di soalnya, sebuah perusahaan intinya dia mau produksi produk yang istimewa, sebenarnya nggak penting, intinya dia mau produksi terus dia mau kirim. Sesimpel itu. Dia mau kirim ke 5 wilayah dari 2 pabrik, di mana setiap pabrik itu punya kapasitas produksinya masing-masing dan setiap wilayah punya jumlah permintaannya masing-masing. Oke ya. Nah, habis itu yang sangat khas dari metode transportasi adalah dia selalu ada biaya transportasi atau biaya pengiriman. Nah, itu kalian bisa lihat di halaman keduanya, bagian paling atas langsung. Itu ada tabel biaya pengiriman. Nah, itu udah jelas dia pakai metode transportasi. Sesimpel itu. Nah, di sini gue akan kasih overview sedikit mungkin yang nggak ngeles sama gue itu. Gue akan jelaskan ulang sedikit. Jadi gini, dalam metode transportasi akan dibagi menjadi dua tahap besar. Nah, tahap pertama adalah tahap alokasi. Tahap alokasi dilanjutkan dengan tahap optimalisasi. Nah, jadi alokasi ini kita cuman bener-bener apa ya? Ya mengalokasi aja angka-angkanya. Angka-angka supply and demand. Kita hanya ingin match antara supply dan demand. Intinya metode transportasi adalah nge-match antara supply dengan demand. Nah, alokasi cuman hanya untuk memenuhi masalah itu. Supply sama demand-nya match ya udah. Nah, di alokasi ini akan ada 3 metode yang harusnya kalian udah tahu. Northwest Corner atau NWC gue singkat. Yang kedua FAM atau Vogel Approximation Methods. And then yang terakhir adalah Least Cost atau LC. Gue akan singkatnya di LC. Nah, karena tadi alokasi hanya memperhatikan match antara supply dan demand, optimalisasi dia memperhatikan eh, biayanya bagaimana. Apakah dia sudah yang paling optimal alias paling terendah atau belum. Nah, itu yang diperhatikan di tahap optimalisasi dan ini akan ada dua metode yang bisa kalian pilih. Ada stepping stone atau SS, ada modified distribution. Nah, di sini gue akan kasih overview lagi sedikit bahwa NWC, farm, dan list cost. Lalu lanjut ke stepping stone, modi. Nah, stepping stone dia syaratnya sebelumnya itu harus northwest corner. Sedangkan untuk modi dia bisa untuk ketiga metode alokasi. Nah, itu. Ada beberapa sumber literatur yang mengatakan demikian, jadi kita bisa kutip juga, bisa jadikan referensi. Nah, untuk soal kali ini gue akan menggunakan northwest corner. Karena paling cepat untuk alokasi dan stepping stone. Sebenarnya jujur stepping stone itu adalah metode yang paling capek. Tapi kalau kita bandingkan learning curve. Nah, learning curve itu apa ya istilahnya? Intinya seberapa mudah untuk dipahami, modi itu lebih sulit. Tapi lebih cepat, lebih gampang. Tapi lebih sulit untuk dipahami. Gitu. Dan modi itu dia juga ada basic dari stepping stone. Jadi ya gue akan coba jelaskan konsep stepping stone nanti cuma sampai berapa step, abis itu kalian lanjutkan sendiri sampai di optimal. Jadi PR. Nah sekarang let's try untuk baca soal nomor 2. Nah, di sini ada pabrik A dan pabrik B. Kita bisa langsung bikin matriksnya. Langsung aja, nggak usah ribet-ribet. Di sini pabrik. Di sini ada pabrik A, ada pabrik B, dan di bawahnya ingat tulis demand atau permintaan. Nah, and then kalau dilanjut lagi, tulis di sini ada wilayahnya. Dia kan ada 5 wilayah tuh. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu
selanjutnya itu adalah kolom supply namanya. Atau kolom kapasitas juga boleh, terserah. Pokoknya yang penting ini aja. Ini gue perkecil sedikit. Nah, and then di sini tracknya gini, kita harus lihat dulu jumlah supply sama jumlah demand-nya match nggak. Oke, sekarang kita lihat di soal. Kapasitas pabrik A 3.500 unit. Pabrik B 2.600. Ini berapa nih? Ini kalau ditambah itu harusnya 6.100 ya. Nah, sekarang coba kita lihat permintaannya dari tiap wilayah. Setiap wilayah permintaannya dari wilayah 1 sampai wilayah 5 kalau kalian tambahin. Ini gue langsung aja 1.800 tambah 2.300 tambah 550, 1.750 tambah 1.000 itu totalnya adalah 7.400. Ya benar 7.400. Nah, ini dia nggak match ini. Dia ada lebih 1.300 di demand. Nah, ini it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa akalin. Caranya gini. Ini gue hapus aja. Nah, di sini untuk nge-match antara supply dengan demand, kalian bisa tambahin yang namanya dummy. Nah, dummy ini dia cuman kayak ya sesuai namanya dummy. Dia hanya untuk ini doang. Jadi dummy, gimana sih istilahnya? Pokoknya gitulah, kalian coba cek sendiri. Nah, ini demand. Ini supply. Nah, gue saranin sih kalian bikin yang bagus supaya nanti angkanya enak dilihat. Nah, di sini demand-nya kalian tinggal masukin per wilayah berapa. Nah, habis itu pabrik A itu 3.500, ini 2.600. Nah, tadi kan selisihnya 1.300. Nah, 1.300 itu masuknya ke dummy namanya. Nah, supaya dia match jadi 7.100. 400. Gitu. Nah, kita lanjut sekarang. Sekarang gimana caranya? Nah, saran gue di sini kalian juga tulis nanti biaya transportasinya pabrik A ke wilayah 1 berapa segala macam. Cuman gue nggak akan tulis dulu. Gue tulis aja dulu deh, bentar ya. Ini gue coba zoom. Gue akan tulis dulu supaya gampang. Ini 600, 800 di sini 1.100, di sini 850, di sini 900, ini 1.200, 600, 800, 800, 500, oke. Nah, untuk dummy semua biaya transportasinya 0. Nah, sekarang kalau udah, kita akan pakai ini untuk kerjakan. Nah, gue akan ganti dengan warna biru kali ya. Oke. Nah, sekarang untuk notes corner, dia sangat simple. Kita isi mulai dari pojok kiri atas. Gue akan zoom out lagi. Kita akan isi dia mulai dari pojok kiri atas di sini, yaitu pabrik A wilayah 1. Sekarang kita lihat di supply dan demand, mana yang paling kecil? 1.800 dari demand kan, ambil langsung 1.800. Nah, berarti di sini udah habis dong. Di sini udah langsung 0, coret aja. Nah, di sini kalian boleh langsung coret juga. Jadi maksudnya kolom wilayah 1 udah nggak mungkin diisi lagi. Habis itu lanjut. Di sini kan supply dia 3.500, udah kepake 1.800, berarti sisa 1.700 kan?
Nah, 1700 kalian bisa taruh pabrik A wilayah 2. Karena pabrik A wilayah 2 itu kan dia demand-nya 2300 tapi cuma bisa supply 1700. Ya udah, kasih aja dulu 1700 dari pabrik A. Nah, supaya di sini bisa dicoret. And then di sini kan tadi 2300 udah kepenuhi 1700. Berarti sisa berapa? 600 ya? Nah, pas itu ya udah masukin aja 600 dari pabrik B. Ambil supaya ini habis, ini juga dicoret. Nah, ini kan pabrik B supply-nya 2600 udah kepake 600, berarti sisa coret aja langsung jadi 2000. 2000 sekarang kita lihat pabrik B wilayah 3. Pabrik B wilayah 3 dia demand-nya mintanya 550. Ya udah tarik aja langsung 550 supaya ini habis wilayah 3. Nah, pabrik B bisa coret lagi dari 2000 dia sisa 1450 ya ini. Nah, habis itu langsung isi lagi. Di sini si pabrik B dia bisa 1450. Sedangkan wilayah 4 tapi mintanya 1750. It's okay. Ambil aja langsung dari pabrik B 1450. Gitu. 1450 supaya pabrik B habis, demand-nya sisa 300. Nah, 300 langsung isi ke ini. Oh ya, ini juga dicoret. Ini sisa 1000 supaya dia habis. Nah, kayak gitu. Nah, ini northwest corner sesimpel ini. Dia bentuknya akan seperti tangga. Nah, lalu berapa total biayanya? Kalian tinggal hitung 1800 kali 600 dari pabrik A wilayah 1. Terus pabrik A wilayah 2, 1700 kali 800. Kalian tinggal tambahin semua tuh. Kaliin semua terus ditambah. Selesai. Itu biayanya. Nah, kita akan lanjut ke metode stepping stone-nya. Bagaimana? Nah, metode stepping stone itu sesimpel kalian harus mulai dari sel yang kosong. Nah, sel yang kosong yang nggak diisi kayak pabrik A wilayah 3. Ini kan kosong nih dia. Nah, kalian harus bikin loop tertutup. Caranya adalah kalian bikin seperti panah. Gua kasih warna hijau. Nah, kalian bikin panah dan saran gue biasanya mulainya ke kiri terus horizontal. Biasanya pokoknya prioritasnya harus horizontal, tapi mostly ke kiri. Berarti kalau dari pabrik A wilayah 3, kita mulai horizontal berarti dia akan ke pabrik A wilayah 2. Terus nah dia ceritanya kita bikin loop, kita harus bikin dia muter. Tapi ingat, dia cuma bisa muter ke sel yang ada isinya, bukan yang kosong. Berarti kita bisa dari pabrik A wilayah 2, terus dia lompat ke pabrik B wilayah 2, terus lompat lagi pabrik B wilayah 3, baru dia balik lagi ke pabrik A wilayah 3. Nah, kalian kasih tanda plus, min, plus, min. And then, task kalian adalah, atau tugas kalian adalah, kalian hitung jumlah biayanya sesuai notasinya. Tadi kan plus, min, plus, min. Berarti pabrik A wilayah 3, pabrik A wilayah 3 ini kan dia plus 1000. Berarti tulis saja plus 1000. Ini tulis saja A3. Pabrik A wilayah 3 berarti plus 1000 dikurang 800 dari biaya transportnya ya. Tambah 600 dikurang 800 sama dengan berapa? Kalian harus hitung ini. 100. Nah, nanti kalian ulangi cara yang sama untuk setiap sel yang kosong. Nanti kalian, ini gue langsung recap supaya videonya nggak kepanjangan. Nanti kalian harusnya akan dapat nilai A3 itu 100, correct me if I'm wrong. Kadang gue suka salah hitung soalnya. A4 itu min 150. Terus A5 itu min 100. Terus B1 itu 800. B5 itu min 300. D1 dami 1 itu 400, dami 2 itu 200, dami 3 itu 200 juga. Nah, sekarang kalian harus pilih yang negatifnya paling besar, yang nilai paling kecil ini, B5. Berarti kita tinggal tinjau B5. Loopnya gimana dia?
Nah, B5 kan dia akan loopnya seperti ini dia nih. Ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, sekarang kalian lihat, di sini dia alokasi terkecilnya berapa? 300. Ingat, ini plus, min. Berarti kalian akan tambah dan kurangkan 4, 4 sel ini dengan angka 300. Kalian langsung replace. Nah, ini gue hapus saja. Nah, ini dia loopnya akan berulang terus. Ini kalian lihat ini, bentar ya. Nah, tadi kan 300. Nah, ini kalau kalian boleh pause dan lihat back forward lagi untuk mundur. Tadi B4 itu dia 1450. Sabar, ini aku kasih tanda ya, plus min supaya nggak pusing. Nah, B4 itu kan tadi dia 1450 dikurang 300 kan. Nah, kalau dikurang 300 berarti dia akan jadi 1150. Terus B5 tadi kan dia itu 0 ya, berarti plus 300. Habis itu ini juga tadi 300 kan, dami 4 dia jadi 600. Dan ini dia akan jadi 1000 kurang 300 itu 700 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah di replace nih kayak gini nih. Nah, kalian lanjut lagi, hitung lagi. Bikin loop lagi, cari lagi yang nilai negatif terkecil. Ulang terus sampai nilai loop di sini nih. Yang di sini tuh udah nggak ada yang negatif, semuanya lebih besar atau sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau dia sudah memenuhi kondisi ini, maka sudah optimal, kan tinggal hitung biayanya. Selesai. Kurang lebih untuk stepping stone metode transportasi dengan Photos Corner kurang lebih demikian. Kalian bisa pelajari lagi dan jangan sungkan untuk bertanya. Untuk nomor 3, gue kasih tahu dulu, ini dia adalah penugasan atau assignment methods. Dia itu menggunakan metode Hungarian maksimasi, tapi gue sudah coba dan nggak match jawabannya. Jadi boleh di skip. Nomor selanjutnya adalah nomor 4. Gue akan langsung kerjakan nomor 4 di sini. Jadi kalian harus baca soalnya, dan gue harap kalian baca soal dengan teliti karena di akhir dia udah kasih penegasan. Nah di sini kalian baca nomor 4 ya, kalimat terakhir. Anda diminta formulasikan masalahnya. Dan ini tidak perlu dikerjakan lanjutannya. Cukup bikin formulasi. Oke? Jadi tolong jangan kerajinan. Kalau memang diminta hanya formulasikan, kalian cukup kerjakan formulasinya saja. Nah, di sini dia juga udah kasih keterangan, analisa bilangan bulat tidak perlu dilakukan. Betul. Karena ABC ini konteksnya kalau kalian baca, dia adalah galon. Nah, galon itu nggak mungkin desimal, dan kalian tidak diperkenankan untuk langsung membulatkan. Contoh ini gue kasih tahu dulu. Misalkan kalian dapat solusi optimalnya X1 sama dengan 5,5 orang misalnya. Terus X2-nya 3 orang. Nah, pertanyaan adalah 5,5 orang apakah boleh langsung dibulatkan ke 6 orang? Atau dibulatkan ke bawah jadi 5 orang? Nah, itu pertanyaannya. Apakah boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh langsung dibulatkan? Karena itu akan mengubah optimality-nya. Itu akan mengubah. Contoh, misalkan kalau kita udah bikin metode grafisnya ini. Misalnya dia kayak gini nih. Titik optimalnya di sini misalnya. Dan di sini ini adalah 3. Misalkan di sini ini adalah 5,5. Kalau kita bulatkan dia jadi 5 misalnya, dia mundur ke sini. Dia akan ke sini. Nah, ini tidak optimal, bahkan dia di luar range. Atau kita bulatkan jadi 6. Nah, dia di sini. Ini dia di luar range visible solution. Visible solution tuh di sini. Sedangkan dia kalau kita bulatkan ke 6, dia hasilnya malah di sini. Dia di luar daerah solusi. Nah, itu tidak optimal namanya. Berarti memang tidak boleh dibulatkan. Itu sekedar informasi aja. Oke, sekarang kita akan mulai. Langsung baca soalnya. Perusahaan IMF, dia sedang mempertimbangkan untuk memproduksi jenis produk
Langsung baca nomor 4 ya. Sejenis produk yang merupakan campuran dari bahan A, B, dan C. Langsung take notes. Jenis bahannya apa aja? Nah, ini akan menjadi variabel A, B, dan C. And then dia langsung bilang, untuk menulis spesifikasi rasa, maka produk tersebut harus terdiri dari, nah ini adalah komposisi, kalian harus ini. Kasih keterangannya langsung, rasa misalnya. Terserah kalian mau tulisnya apa, pokoknya yang penting jelas. Di sini dia harus paling sedikit 50%, berarti A-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 50%. Untuk B-nya, dia bilang paling sedikit 20%. Habis itu dia bilang juga tidak lebih dari 30%, berarti lebih kecil atau sama dengan 30%. Ini buat keterangan aja dulu. Yang C-nya itu harus tepat 20%, berarti sama dengan 20%. Oke. And then apa lagi keterangannya? Nah, untuk pada sekarang hanya 10.000 galon. Nah, berarti ini yang dapat dibeli. Berarti ini adalah masalah kapasitas. Untuk kapasitas berarti A, dia hanya 10.000 galon. Berarti kita bisa pakai dia maksimal 10.000 galon aja. Untuk B, dia 8.000 galon. Yang C tidak terbatas, kalian tidak perlu tuliskan. Apalagi habis itu, nah biaya pembelian material $1 untuk per galon A. Oke, untuk biaya langsung tulis saja. Untuk galon A itu per galonnya itu berapa tadi? $1. And then untuk galon B itu $1,5 ya. Untuk C itu berapa ini? $0,5. And then perusahaan dapat menjual jenis produk tersebut pada tingkat harga. Oke, harga jual. Harga jualnya adalah $2,5 per galon. Pertanyaan adalah bagaimana formulasinya untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Nah, di sini kalian akan diperhadapkan pada suatu pertanyaan. Ini kasusnya maksimasi atau minimasi kok? Ya, di sini gue kasih tahu dulu. Kalau kalian clue-nya dikasih tahu cuma harga jual tunggal, nah berarti kan dia tidak akan berubah-ubah. Sesimpel itu. Dia tetap aja untuk semuanya. Nah, logikanya gini, kalau kalian punya usaha baju misalkan, semua bajunya harganya sama. Kalian patok rata setiap baju harganya 20.000 misalnya. Oh, murah banget. 20.000. Nah, kalau semua baju harganya 20.000, maka supaya kalian profitnya maksimal, apa yang harus kalian lakukan? Kalau dengan harga jual tetap 20.000. Supaya profitnya maksimal, yang kalian lakukan adalah kalian menekan cost-nya kan. Sesimpel itu. Makanya sama dengan kasus di sini. Dengan harga jual yang tetap semuanya $2,5, maka di sini keputusan yang tepat adalah kita meminimumkan biayanya. Gitu. Kita minimumkan ini nih, biaya justru. Berarti kan tinggal langsung minimum Z. Nah, A, 1A itu adalah biaya untuk per unit galon A, ditambah 1,5 untuk B, tambah 0,5 C. Sekarang tinggal formulasikan. Tadi A itu dia dari spesifik rasa dia butuh apa? Dia butuh minimal 50%. Langsung aja A lebih besar atau sama dengan 50% atau 0,5. Habis itu yang B kan dia antara 20% sampai 30%. Nah, di sini kalian boleh bikin dia menjadi 0,2 B kayak gini. Atau kalian mau pisah dia menjadi misalkan B-nya lebih besar dari 0,2 tapi B-nya juga harus lebih kecil dari 0,3. Boleh, gini juga boleh, sama. Ini it's okay, boleh juga. Habis itu yang C, dia tepat harus 20%, langsung aja C sama 0,2. And then, kapasitas galon tadi, yang A itu dia 10.000 galon, kan langsung taruh. Dan untuk galon B, itu adalah 8.000. Langsung tulis. Nah, jangan lupa fungsi non-negativitas. Persamaan non-negativitas, A, B, dan C ini harus bilangan bulat. Dan keterangan lagi di sini kan dia harus bilangan bulat karena harus lebih besar sama dengan 0, sorry, yang tadi non-negativitas. And then dia kan galon.
Kalau itu logikanya nggak mungkin desimal, maka kalian boleh kasih keterangan bahwa A, B, dan C ini harus merupakan bilangan bulat. Dan logikanya pasti bilangan bulat positif. Berarti kalian bisa bikin dia jadi ini, Z positif. Nah, jadi kalau kalian bingung ini apa, ini gue kasih basicnya sedikit dari matematika. Z ini sebenarnya adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat berapapun, min 2, min 1, dan seterusnya yang di bawahnya itu sampai tak hingga 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita kasih notasi positif, itu berarti berlaku untuk 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ini sama dengan himpunan bilangan natural. Kayak gitu. Nah, tapi karena gua sudah kasih tadi fungsi non-negativitas di sini, lebih besar atau sama dengan 0, berarti dia bisa 0, berarti Z positif ini tidak tepat ya, karena dia harus ada 0 di sini. Berarti tinggal tambah ini. Nah, selesai. Kurang lebih gitu. Berarti A, B, dan C ini adalah harus positif dan bilangan bulat. Gitu. Dan 0 boleh. Selesai. Udah gitu doang. Good luck dan selamat belajar untuk UAS.